Kemudian tentu saja jika teman-teman mulai menanam sekarang, kemungkinan nanti di bulan Ramadan yang notabene nanti bahan-bahan pokok naik ya, ini akan sudah bisa mulai dipetik ya. Nggih, sugeng santen, sugeng rawuh di Mini Lab Ham, tempat menuangkan ide dan gagasan serta mencari ide dan gagasan, observasi, kemudian meneliti terkait sedikit banyak mengenai pertanian mikro. Nah, di sini untuk lahan ini kecil ya, kita tanami cabai yang sebenarnya awalnya adalah cabai-cabai yang mengalami masalah, yaitu terjadi keriting pada daunnya. Yang ini juga sama, namun sekarang untuk beberapa sudah sembuh ya. Kemudian keriting sendiri bisa terjadi karena beberapa faktor ya, baik mungkin karena hama atau mungkin karena kondisi pemupukan yang mungkin over atau malah kekurangan, termasuk juga pengairan ya. Intinya masalah nutrisi. Beberapa sumber mengatakan tapi saya amati juga belum menemukan hamanya seperti apa ya, meskipun saya menggunakan kaca pembesar. Kemudian di sini masih ada beberapa cabai yang mengalami keriting. Nanti akan kita amati untuk beberapa hari ini. Nah, ini untuk cabai yang keriting daunnya ya. Ini dari pintu masuk tadi berada lurus ya. Di sini pucuknya terlihat keriting. Nah, ini nanti kita akan lakukan observasi termasuk perawatan, dan kita akan dokumentasikan untuk beberapa hari ke depan bagaimana untuk perkembangannya. Tentu saja cabai nanti kita akan lakukan penyemprotan dengan obat semprot yang kita racik sendiri, tentu saja obat semprot organik ya, dengan bahan yang mudah didapat di sekitar rumah. Karena tujuannya adalah untuk menghemat pengeluaran, meminimalisir biaya produksi, serta nanti ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan zat kimia. Di sini juga ternyata masih ada ini, meskipun sudah agak mulai akan sembuh ya. Kemarin keriting parah. Ini yang pot dari bungkus waferol atau Astor. Ke bagian sini juga terlihat sudah daunnya mulai melebar seperti ini. Ini beberapa hari lagi insya Allah nanti akan sembuh total ya. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya ya ini cabai-cabai ini sebelumnya ini mengalami keriting parah, termasuk yang di bawah sini. Namun alhamdulillah setelah kita lakukan penyemprotan beberapa kali, ini terbilang sembuh. Tapi kita masih terus mengembangkan, terus kita meneliti, kita mengamati masalah penggunaan dosis yang baik ya. Tentu saja kita nanti akan terus kembangkan ya. Semoga nanti apa yang kita bagikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga mungkin untuk teman-teman pecinta tanam-menanam sekalian. Untuk bagian sini ini masih dalam wacana ya. Nanti kita akan isi dengan tanaman yang ingin saya itu yang enggak sekali panen, tapi misalnya dipanen masih tetap bisa tumbuh kembali. Kemudian kembali ke topik masalah, yaitu keriting pada daun cabai. Apa akibat daripada keriting ini? Tentu saja karena proses terjadinya fotosintesis atau proses pemasakan dari zat-zat yang dibawa oleh silem dari nutrisi yang diangkut dari dalam tanah, kemudian diangkat ke daun, nanti akan dimasak di daun. Seandainya daun ini mengalami mingkup atau kuncup seperti ini, maka dipastikan nanti pertumbuhannya akan terganggu. Karena mau nggak mau, semakin lebar daunnya saja nanti akan juga memperbanyak daripada sinar matahari yang bisa ditampung oleh daun di luar masalah lainnya. Dan saat itu terjadi di pucuknya, maka nanti akan terjadi masalah juga saat pertumbuhan daun atau tunas yang baru. Kemudian di sebelah sini awalnya kemarin untuk nanam melon ya,
tapi udah selesai masa tanamnya. Kira-kira mungkin teman-teman ada masukan dan saran kira-kira bagusnya ditanami apa. Namun kembali lagi, mini lab farm ini adalah untuk merumuskan berbagai masalah, membawa masalah ke sini kemudian dirumuskan pelan-pelan. Jadi tetap kita amati, kita teliti dengan pelan-pelan. Kalau nanti kebanyakan malah luber-luber ya, maka kita analisa dan kita kembangkan pelan-pelan. Semoga nanti tetap sesuai impian saya dari beberapa tahun yang lalu adalah bisa memiliki produk-produk organik dan atau zero zat kimia dengan memanfaatkan tanaman atau apapun bahan yang ada di sekitar rumah yang sifatnya nanti bisa menghemat pengeluaran. Kemudian tentu saja jika teman-teman mulai menanam sekarang, kemungkinan nanti di bulan Ramadan yang notabene nanti bahan-bahan pokok naik ya, ini akan sudah bisa mulai dipetik ya. Kemudian ini cabai kemarin saya semai sendiri dari cabai-cabai tua yang saya dapat dari sisa-sisa dapur, tapi ya tetap kita sortir, kita pilih yang besar-besar. Kemarin saya sempat cerita dikit, sempat nggak yakin lah kalau ini bisa tumbuh selebar-lebar ini daunnya, karena setelah disemai itu ternyata kekurangan nutrisi karena jarang dirawat, dan istilahnya kalau di Jawa ya kunting-kunting ya. Tapi alhamdulillah setelah kita pindahkan ke polybag ini dan juga ini ala kadarnya ini ternyata bisa tumbuh cukup bagus ya. Nah, semoga yang singkat tadi ada manfaatnya. Kembali lagi tetap stay tune di channel ini. Semoga nanti kita bisa saling sharing ya, karena saya juga masih belajar mengenai pertanian skala mikro. Tapi dari lab mini farm ini, insya Allah nanti kita bawa ke kebun yang lebih besar atau sawah yang lebih lebar. Tetap semangat, butuh weruh, iguh tangguh, insya Allah ngunduh.